Hello, hello. Kali ini katanya itu agak sedikit panjang, tapi semoga nggak langsung pusing ya, karena ini sebetulnya bisa kita pecah. Ya, kita lihat dulu di bentuk asli dari kata-katanya, yaitu tulisan seperti ini: ge, ah, en, deh, terus ada deh lagi. Jadi kita bisa anggap ini dipotong di sini, ya, ini supaya gampang aja. Oke, jadi ada kata pertama grand dengan daughter. Oke, tapi gimana kita bisa tahu? Saya tadi belum menyebutkan dengan lebih spesifik ya. Jadi eh, tadi itu belum 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 terlalu Amerika dan belum terlalu British. Oke, nah kita lihat dulu. G, A ketemu N biasanya agak sedikit berubah bunyinya menjadi e. Ya, ingat ini biasanya berubah jadi kayak e ya. Jadi dengan e ya, e ya. Di tengahnya tuh seolah-olah ada huruf ya, e ya. Jadi yang ini dibacanya grand, ya, grand. Kenapa di sini D-nya nggak usah dibunyiin? Karena di sini juga udah ada huruf D. Jadi dianggap satu bunyi aja. Jadi ini dianggap hilang, terus kita langsung masuk ke sini. Ya, untuk versi Amerika. Kita lihat dulu. Ada the, au ini berubah menjadi a. Dia berubah menjadi A tebal. Ya, saya nyebutnya sebagai A tebal biar gampang. Jadi mulutnya kebuka lebar, rahangnya kebuka lebar, antara mengucapkan A dengan O tapi cenderung ke A. Jadi makanya kita bilangnya A, ya. Nah, ini the, A, ini diganti jadi A, terus di sini the, GH ini dianggap tidak ada, ya. Ini anggap aja tidak ada, gitu. The, A, langsung the, ya. Jadi bacanya daughter atau daughter. Ya, tanda ini kalau di Cambridge itu menandakan flap T atau flap D. Jadi bacanya eh, kayak kita ngucapin huruf D tapi halus. Ya, kayak kita bilang gini, da 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 da. Jadi pada saat kita ngucapin da 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 itu tadi, eh, dia hampir nggak ada anginnya yang keluar. Ya, kalau kita letakkan telapak tangan kita di depan mulut, kita bilang da 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 da, itu hampir tidak ada angin yang menabrak ke telapak tangan. Tapi kalau kita bilang dah 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 dah, itu berasa, ya, karena lidah kita lebih tegang nempel ke langit-langitnya. Dah, dah, dan bukan kayak yang tadi. Kalau yang tadi itu dia lidah kita memang naik ke atas, nyentuh ke langit-langit yang di atas, tapi tidak ditekan, tidak tegang, ya, karena dan waktunya juga sangat pendek gitu ya. Harus nyentuh langsung dilepas. Sementara kalau kita bilang huruf D itu benar-benar dia lebih nempel gitu ke atas ya. Jadi ini lebih sepintas. Makanya bacanya jadi kayak daughter, daughter. Sepintas aja, bukan daughter. Kedengaran kan bedanya antara daughter dengan daughter, ya. Jadi itu bedanya. Sebagian orang Amerika masih menggunakan T biasa atau true T. Ya, jadi nanti kalian juga kadang-kadang akan mendengarkan orang Amerika ada yang bilangnya daughter, tapi lebih banyak orang yang bacanya daughter, ya. Oke, jadi kalau kita baca dari sini, granddaughter, granddaughter. Ya, perhatiin grand ini dia yang nadanya paling tinggi. Paling naik, turun sedikit, turun sedikit. Granddaughter, granddaughter. Ya, kedengaran ya naik turunnya. Versi Britishnya antara A dengan N dia tetap aja, ya. Jadi G, ah, N. Grand. Ya, beda banget ya pengucapannya G, ah, N. Grand. Terus di sini dia pakai O, ya, O. Dan agak sedikit panjang. Do, te. Ingat, karena di sini kita nggak tahu kelanjutan kata-katanya apa, jadi ini R-nya di sini kita anggap
mati. Ya, jadi daughter, daughter. Granddaughter. Saya lupa tadi agak ke bawah ke sini ya. Granddaughter, granddaughter. Ya, jadi sama aja naiknya. Naik, turun, turun. Granddaughter, granddaughter. Sekali lagi versi Amerika dulu. Granddaughter, granddaughter. Versi British, granddaughter, granddaughter. Oke, granddaughter. Demikian pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga juga mudah dipahami. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Goodbye.